Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai materi sistem ekskresi. Sebelum belajar, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi sistem ekskresi. Yang pertama yaitu 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Berikut ini kompetensi dasar menurut Kurikulum 2013 Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sekarang kita simak terlebih dahulu bagian konsep materi sistem ekskresi manusia. Organ sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin. Paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan juga uap air. Hati mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu, zat sisa hasil dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Yang terakhir yaitu kulit. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Selain itu, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya pencegahan atau cara menanggulanginya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia beserta gangguan pada sistem ekskresi manusia dilengkapi upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kamu berpikir mengapa tubuh kita mengeluarkan keringat ketika kita selesai berolahraga? Nah, keringat merupakan salah satu zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan secara otomatis mengeluarkannya ketika zat tersebut sudah tidak dibutuhkan, yang disebut dengan sistem ekskresi. Manusia bagaikan mesin metabolisme, membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisa metabolisme bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu pengertian dari ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi ada 4. Yang pertama yaitu kulit, dengan nama ilmiah integumen. Yang kedua, ginjal, dengan nama ilmiah ren. Yang ketiga, hati, dengan nama ilmiah hepar. Dan yang keempat yaitu paru-paru, dengan nama ilmiah pulmo. Organ ekskresi yang pertama yaitu kulit, dengan nama ilmiah integumen. Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, yang disebut juga dengan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Yang kedua yaitu lapisan dermis, sering disebut juga dengan kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebacea, dan kelenjar keringat, glandula sudorifera. Nah, pada lapisan dermis ini terdapat yang namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit dan menghasilkan yang namanya keringat. Nah, di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis juga tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh.
Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ ginjal dengan nama ilmiah REN. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau disebut dengan dorsal. Nah, di sini kita lihat struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri dari korteks, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, medula atau sumsum ginjal, vena ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin dan bagian yang bertanggung jawab atas pembentukan urin yaitu nefron. Bisa kita lihat di sini bahwa nefron merupakan bagian dari ginjal. Sekarang kita lihat struktur nefron. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat tubulus seperti tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, ductus collectivus, dan yang lainnya. Selanjutnya kita bahas pada badan Malpighi. Nah, pada badan Malpighi ini terjadi proses filtrasi, yaitu pembentukan urin primer yang terdiri dari air, urea, amonia, glukosa, asam amino natrium, dan garam-garam mineral. Setelah badan Malpighi, selanjutnya diteruskan melalui tubulus contortus proximal. Nah, pada tubulus ini terjadinya proses reabsorpsi, yaitu penyaringan kembali zat-zat yang masih digunakan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Hasil dari reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder. Setelah melewati tubulus contortus proximal, nah selanjutnya melewati lengkung Henle. Nah, pada lengkung Henle terdapat area yang melengkung dan menyempit. Nah, kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lengkung descendens atau daerah turun. Nah, itu mengalami reabsorpsi lagi, yaitu penyaringan kembali zat-zat yang masih bisa dibutuhkan. Yang kedua yaitu lengkung ascendens atau daerah naik. Pada lengkung ascendens yaitu mengalami augmentasi. Terjadinya proses augmentasi yaitu penambahan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh kapiler peritubulus dan hasil dari augmentasi yaitu urin sesungguhnya yang terdiri dari air, amonia, urea, dan zat-zat tambahan seperti garam mineral, zat obat-obatan, dan hormon. Setelah melewati lengkung Henle, kemudian menuju tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan tempat mengalirnya urin sesungguhnya yang akan dialirkan menuju pelvis. Organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru dengan nama ilmiah pulmo. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama dengan uap air. Selanjutnya kita akan membahas tentang hati dengan nama ilmiah hepar. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin dihasilkan?
Nah, sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Sekarang, silakan cermati bagian proses pemecahan sel darah merah. Nah, sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin menjadi pigmen coklat pada feses. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati, dengan nama ilmiah hepar. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia yang berbahaya jika berada di dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Baiklah, pembahasan mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia telah selesai. Sekarang kita akan membahas gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Gangguan atau penyakit yang pertama yaitu diabetes insipidus, yang sering kita sebut dengan kencing manis. Kencing manis disebabkan adanya gangguan pada hormon ADH, antidiuretik hormon, yang berfungsi dalam pengaturan reabsorpsi atau penyaringan kembali zat-zat sisa yang masih dibutuhkan. Nah, akibatnya zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh tidak dapat diserap kembali, seperti glukosa dan asam amino. Hal tersebut mengakibatkan penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus atau kencing manis yaitu dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Albuminuria atau proteinuria yang sering kita sebut dengan ginjal bocor. Albuminuria atau proteinuria adalah kondisi urin atau air kencing mengandung jumlah albumin yang tidak normal. Kondisi ini disebut juga dengan ginjal bocor. Albumin merupakan salah satu jenis protein dalam darah. Adanya albumin atau protein darah dalam urin karena terjadinya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Penyebab terjadinya ginjal bocor: 1. Kurangnya asupan air dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Kedua, mengonsumsi terlalu banyak protein. Ketiga, mengonsumsi terlalu banyak kalsium. Dan yang keempat, yaitu mengonsumsi terlalu banyak vitamin C. Cara mencegah terjadinya albuminuria atau ginjal bocor. Yang pertama, mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Jangan lupa 4 sehat 5 sempurna harus kita terapkan dalam sehari-hari. Gangguan selanjutnya yaitu nefritis. Nefritis merupakan penyakit rusaknya nefron.
terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat atau uremia serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Upaya penanganan penyakit nefritis yaitu dengan melakukan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Penyakit selanjutnya yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal ataupun kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Penyebab terjadinya batu ginjal. Yang pertama, terlalu banyak mengonsumsi garam mineral. Kedua, kekurangan minum air. Yang ketiga, sering menahan kencing. Upaya pencegahan terbentuknya batu ginjal. Yang pertama, minum air putih cukup setiap hari. Dua, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Yang ketiga, tidak sering menahan kencing. Penyakit selanjutnya yaitu hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin, yang mengakibatkan urin berwarna merah. Penyebab terjadinya hematuria. Yang pertama, disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Kedua, adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria. 1. Segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. Jadi, jangan pernah menahan ketika ingin buang air kecil. Kedua, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Yang ketiga, banyak minum air putih. Adapun upaya penanganan hematuria, yaitu dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Selanjutnya yaitu kanker ginjal. Penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah dalam urin, kerusakan ginjal, dan mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan kanker ginjal yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Gangguan selanjutnya yaitu jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Penyebab timbulnya jerawat. Yang pertama, kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi menjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Kedua, faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit. Ketiga, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat menyumbat pori-pori. Yang keempat, mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Upaya pencegahan timbulnya jerawat. Yang pertama, membersihkan wajah secara rutin, yaitu 2 kali sehari. Kedua, mengurangi makanan berlemak. Yang ketiga, lebih banyak mengonsumsi buah-buahan. Dan yang keempat yaitu menjaga aktivitas tubuh. Kita bisa melakukannya dengan rutin berolahraga. Selanjutnya yaitu biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai dengan gatal. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat yaitu seperti leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Penyebab timbulnya biang keringat. 1. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Kedua, orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab
akan lebih mudah terkena biang keringat. Upaya pencegahan terjadinya biang keringat. Yang pertama, menjaga kebersihan kulit. Kedua, apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Sekarang, kamu sudah mengetahui bagaimana pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun bagi tubuh. Proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme ini dibantu oleh organ hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola hidup sehat harus kamu terapkan sedini mungkin. Nah, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Mengatur pola makan yang seimbang. Kedua, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, tidak menunda untuk buang air kecil. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan catat di buku tulisnya masing-masing hal apa saja yang perlu dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baiklah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik kirimkan pertanyaannya pada informasi di bawah ini. Terima kasih.